Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form login menggunakan sbadmin. Klik page, klik login. Kita akan menggunakan form ini sebagai form login. Caranya, buka aplikasi editor, klik file, open folder, klik directory C, folder sum, htdoc, cari folder admin, lalu select folder, cari login.html, kita rename login.html menjadi login.php. Oke, sudah. Kita mulai dari sini, ketik php lalu tab. Untuk menggunakan form login ini kita butuh file koneksi. Kita buat file baru, terus save, namanya koneksi.php. Save. Di file koneksi ini kita akan menghubungkan database dengan form login. Caranya, ketik php lalu tab. Di sini kita tulis mysqli connect. Untuk parameter yang pertama, kita isi nama server. Karena kita menggunakan SAM, jadi servernya adalah localhost. Lalu untuk parameter yang kedua, kita tuliskan username. Username dari SAM adalah root. Untuk parameter ketiga adalah password. Karena SAM tidak memiliki password, jadi kita langsung. Untuk parameter yang keempat merupakan nama database. Kita sudah membuat database sebelumnya dengan nama contoh. Oke, sudah, kita save. Kembali ke file login. Di sini kita include-kan file koneksi tadi. Koneksi.php. Lalu kita tambahkan tag method pada tag form. Kita tuliskan post. Lalu pada inputan email kita tambahkan name yang bernama email. Lalu di inputan password kita tambahkan juga name password. Lalu kita tambahkan tombol untuk mengirim datanya ke database. Kita tambahkan di sini. Login. Lalu dalam tab button kita tambahkan tipe submit. Lalu kita akan menggunakan kelas yang sudah ada, copy, lalu paste. Yang ini kita hapus saja. Lalu untuk menerima data dari form ini dan dikirim ke database, kita akan menggunakan script if reset variable underscore post dalam kurung login. Lalu kita buat variabel lagi username.
di dalamnya menampung data dari inputan email. Variabel underscore post dalam kurung email. Lalu kita buat variabel untuk password yang di dalamnya menampung data dari inputan password. Variabel underscore post dalam kurung password. Kita tambahkan variabel query untuk menampung query dari database. Kita ketik MySQL query. Kita membutuhkan data yang ada di file koneksi ini. Untuk memudahkan menggunakan data yang ada di file koneksi, kita akan bungkus script ini dengan sebuah variabel, yaitu variabel koneksi. Oke, sudah, kita save. Kembali ke file login. Di sini kita masukkan parameter. Yang pertama itu adalah variabel dari file yang ada di koneksi tadi. Di sini kita masukkan variabel koneksi. Lalu parameter kedua kita masukkan select bintang from. Di sini kita tuliskan nama database. Sebelumnya kita sudah membuat database yang bernama login, dan di dalam login sudah terisi username yang bernama contoh@gmail.com dengan password contoh 1 dengan struktur username sebagai primary key tanpa auto increment dengan jenis varchar dan panjangnya 70, password dengan jenis varchar dan panjangnya 70. Jadi di sini kita tuliskan login. Lalu kita buat variabel baru lagi, variabel data. Variabel ini untuk mengambil data dari database login. Kita ketikkan MySQL fetch array. Di sini kita masukkan variabel query. Untuk mengecek apakah inputan yang dimasukkan di dalam form ini ada dalam database login, kita akan menggunakan logika if. MySQL browse browse. Di dalamnya kita isi variabel query. Jika variabel query bernilai 1 atau ada, maka kita akan mengecek passwordnya. If variabel data dalam kurung password sama dengan variabel password yang ini, maka session start.
kita membuat variabel session underscore session yang membawa data username. Variabel session ini di dalamnya terdapat variabel data dari username. Lalu untuk mengirimnya ke index, maka kita akan menggunakan script header location index.php. Else, jika password salah, maka tampilkan password salah. Else, dan jika username salah, tampilkan username salah. Lalu kita buka file index.html, kita rename menjadi index.php. Kita tuliskan php tab. Untuk memulai session, kita ketikkan session start, lalu if tanda seru jika tidak ada metode iset yang berupa variabel session. Username maka kembalikan dia ke halaman login. Header location login.php. Pada saat session dimulai, jika tidak ada metode yang berupa variabel session dengan data username, maka kembalikan ke halaman login.php, kemudian hentikan program. Oke, kita save, kita kembali ke login, kita save. Agar tombol login ini berfungsi, kita tambahkan name dengan nama login sesuai dengan yang kita tulis di logika if ini. Jadi kita save, buka browser, kita refresh, terjadi error. Ini karena kita sudah merubah ekstensi login.html menjadi login.php. Kita enter, ada error pada file login di line 62. Kita kembali ke aplikasi editor. Di sini kita lupa menambahkan titik koma. Kita save, kembali ke browser, refresh. Oke, sepertinya sudah berhasil. Coba kita username yang telah kita buat di database tadi. Dengan nama contoh@gmail.com dan password contoh 1. Oke, kita ketik contoh@gmail.com, password contoh 1. Kita login, terjadi error terjadi di file PHP pada line 53. Buka aplikasi editor. Di sini kita kurang menambahkan array. Oke,
Oke, kita save, kembali ke browser, refresh. Oke, di sini terjadi error lagi. Errornya terdapat di file index pada line ke-9. Kita ke file index 9. Di sini kita lupa menambahkan titik koma. Save, kembali ke browser, refresh. Oke, sudah berhasil.